Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah disiapkan alat tulis dan buku-bukunya? Sudah dong pasti. Iya, yuk kita buka dengan berdoa ya belajar kita hari ini. Kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Untuk berkat-Mu. untuk berkat hari ini. Hari ini. Lindungilah kami. Lindungilah kami Dalam belajar. Sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita mau belajar tematik. Kita masuk ke subtema 3. Nah, nanti kita mau belajar apa saja ya, Bu Pur ya? Hari ini kita masih belajar tentang kalimat. Ya, kalimatnya Ya, kalimat perintah. Kemudian kita belajar tentang simbol Pancasila sila ketiga. Wah, apa ya simbolnya sila ketiga ya? Nanti diperhatikan. Oke? Selain itu kita belajar bahasa Jawa. Oh iya, nanti kita akan belajar bahasa Jawa dengan Bu Linda. Iya. Tapi kita belajar tematik dulu ya. Semangat ya. Semangat. Nah, anak-anak, yuk kita belajar tematik lagi ya. Dibuka halaman 80. Kita sudah masuk ke subtema 3. Wah, subtema baru. Yuk kita baca dulu yuk. Halaman 80. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Maaf. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, kita harus ikut melaksanakan memelihara lingkungan sekolah. Tidak hanya Bapak Ibu guru, tidak hanya Bapak-bapak PP, tidak hanya Bapak kepala sekolah yang menjaga kebersihan sekolah, lingkungan sekolah, tapi semua orang yang ada di sekolah itu wajib untuk memelihara lingkungan sekolah, termasuk siswa-siswa kalian juga. Nah, kita lihat ya halaman 81. Nih, teman-teman kalian sedang membersihkan lingkungan sekolah. Kita lihat ya, kita baca ceritanya. Ini ada cerita ini. Judulnya, Sekolahku Bersih dan Sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, kalian lihat yuk, SD Tarakanita itu bagaimana? Sehat tidak? Bersih tidak? Asri tidak? Nyaman tidak? Pasti ya. Nah, banyak pohon-pohon sama seperti sekolahnya teman-teman kalian yang sekolah-sekolah Siti, sekolah-sekolah Dayu. Nah, kalian pasti kalau misalnya masuk ke SD Tarakanita sama seperti sekolahnya Siti. Nah, yuk kita buka halaman 82. Yuk, ada pertanyaan-pertanyaannya. Kita menjawab bersama ya. Kita jawab bersama-sama. Yuk. Yang nomor 1.
Apa judul bacaan tersebut? Apa tadi bacaannya? Sekolahku bersih dan sehat. Ya, pinter. Bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Bagaimana keadaannya? Keadaannya adalah bersih, nyaman, lingkungannya hijau asri, banyak pohon ditanam. Nah, itu lingkungan sekolahnya seperti itu keadaannya. Lalu nomor 3, mengapa udara di sekolah segar? Karena banyak apa? Banyak pohon ditanam di sekolah itu. Siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Siapa tadi Bu Dita sudah sebutkan? Semua warga sekolah. Nah, termasuk siswa-siswa juga. Itu adalah warga sekolah. Warga itu semua orang. Nah, nomor 5, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Bagaimana? Apa yang dilakukan? Nih, di bacaan ada. Buang sampah di tempatnya, bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, ini yang dilakukan nih teman-teman kalian, membuang sampah di tempatnya, menyiram tanaman, menyapu, memotong rumput. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan supaya sekolah itu selalu bersih, asri, nyaman. Nah, nih bawahnya kita lihat yuk. Perhatikan kembali cerita di atas. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Apa ayo perintahnya di sini? Yuk, perintah itu seperti menyuruh, meminta tolong atau menyuruh. Nah, itu kalimat perintah, memerintah. Nih, seperti ini. Buanglah sampah di tempatnya. Ini termasuk kalimat perintah ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu juga perintah. Nah, kalian sudah tahu ya perintah itu bagaimana ya. Nah, supaya lebih jelas, yuk, ini adalah tugas kalian yang pertama di halaman 83. Ini tugas kalian yang pertama. Nanti kalian tulis kalimatnya 1-5, lalu beri kotaan di sampingnya. Kalian centang mana yang kalimat perintah, yang bukan kalimat perintah kalian silang. Nah, nomor 1, contoh ya. Bu guru sedang mengajar di kelas. Kalimat perintah bukan? Bukan. Nah, ini adalah memberitahu Bu guru sedang mengajar di kelas. Kalimat biasa ya. Nah, ini adalah kalimat memberitahu, pemberitahuan. Nah, yang nomor 2 sampai nomor 5 kalian jawab sendiri tentunya. Ini adalah tugas kalian yang pertama. Yuk, kita lanjutkan. Bawahnya ada ada bacaan. Kita baca yuk. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Nah, ini pajangan-pajangan di kelas itu diletakkan dengan rapi supaya indah dilihatnya. Ya, nih. Wah, teman-teman kalian sedang berada di kelas ini membersihkan kelas. Kita lanjutkan ya membaca ceritanya. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Nah, ini ada Garuda Pancasila. Di tempat kalian, di kelas kalian juga pasti ada. Yang di samping kanan kirinya adalah foto Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Nah, ini. Masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ke-3 dan lambangnya.
Ya anak-anak, siapa yang ingat sila ketiga? Bunyinya apa? Hayo. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Ya, pinter. Lalu lambangnya apa ya kalau sila ketiga itu? Lambangnya adalah pohon beringin. Ya, yuk kita lihat yuk halaman 85. Nih. Manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Nih yang warna kuning, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang hijau, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang biru, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pink, persatuan Indonesia. Yang orange, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana yang sila ketiga? Warna apa? Warna pink, ya pinter. Persatuan Indonesia. Nah, yuk. Sekarang, nih lihat nih bacaannya. Setelah mengingat bunyi sila ketiga, kini kita akan mengingat lambang sila ketiga. Susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan-potongan gambar tersebut akan membentuk lambang sila ketiga. Nah, anak-anak, karena ini buku tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dicoret-coret, kita akan menggambar sendiri sila Pancasila yang ketiga. Tadi apa lambangnya? Pohon beringin. Nah, ini ada yang acak-acak. Nah, kalau kalian menempel bisa di sini, bisa menjadi pohon beringin. Nanti Burita tunjukkan contohnya pohon beringin sila Pancasila yang ketiga. Oke? Nah, nanti kalian gambar di buku tulis. Itu tugas yang kedua. Tadi tugas yang pertama adalah mencentang kalimat perintah. Yang kedua adalah kalian menggambar sila ketiga. Sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, kalian gambar di buku tulis tematik. Lalu bawahnya tulis bunyi silanya. Persatuan Indonesia. Begitu ya. Nanti gambarnya yang agak besar supaya terlihat, diwarnai, supaya tahu kalau warnanya itu hijau, diwarna hijau ya. Nah, sekarang kita lihat yuk, ini diperhatikan saja karena kita belum bisa bertemu membuat prakarya bersama. Nanti kemarin juga kalian sudah membuat dari yang lempung terigu itu sama sebetulnya. Nah, tapi ini adalah bentuk yang berbeda. Kita lihat saja ya, kita perhatikan ya. Pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Nih lihat, ini berbentuk daun, ini dari tanah liat. Nah, karena kesulitan untuk membuat dari tanah liat, kita perhatikan dulu. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Nah, ini mereka membuat tanah liat dari cetakan. Nah, yuk sekarang kita lihat dan perhatikan cara membuatnya. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Nih lihat, tanah liatnya masih berbentuk gumpalan. Masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Nih ada cetakannya, lalu tanah liatnya dimasukkan ke sini. Lepaskan tanah liat dari cetakannya, dilepaskan ini. Nah, sudah membentuk daun. Keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Nih dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Nah, untuk sementara hasil cetakanmu selesai. Biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar.
Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas dan sekolah kita. Nah, kalau anak-anak bisa membuat prakarya itu nanti akan dipajang di kelas besok ya. Kita kalau misalnya sudah di kelas ya pajang kelasnya dihias oleh karya-karya kalian. Ya, sebelumnya kita perhatikan yuk pembelajaran 2. Di sini mereka sedang berolahraga ini. Lihat yuk. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut squat jump. Squat jump itu adalah lompat. Nah, lihat yuk, perhatikan ini Pak Guru sedang memberi contoh. Anak-anak memperhatikan. Nah, ini adalah gerakan squat jump-nya nih. Lihat halaman 91. Gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerak tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Berikut ini gambar urutan geraknya, gerak squat jump nih. Ini dari berdiri ya, lalu tolakan, menolak begitu, terus melayang ini, tidak menyentuh tanah, lalu mendarat kembali ke tanah. Itu adalah gerakan dari squat jump ya. Lihat, tangannya di belakang leher. Nih, seperti Edo ini lihat. Gini ya, nanti kalian bisa praktekkan, tapi tidak usah dikirimkan ke Berita dan Bubur. Kalian praktekkan di rumah saja supaya olahraga, supaya sehat ya. Nah, Beni dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru membolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumnya. Tidak pada tempatnya. Pak Guru pun menegur Edo. Nah, tidak boleh ya dilakukan ya, tidak boleh seperti Edo. Nah, ini ada percakapannya ini, Edo dengan Pak Guru ini. Nah, berikut percakapan Pak Guru dan Edo. Pak Guru bilang, Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Edo bilang, maaf Pak Guru, saya lupa. Pak Guru bilang, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Edo bilang, iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Pak Guru bilang, lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah. Edo bilang, baik Pak. Nah, sebagai murid yang baik kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Nah, di sini juga ada kalimat perintahnya nih. Buanglah sampah di tempat sampah. Di sini juga buang sampah di tempat sampah. Ini adalah kalimat perintah dari Pak Guru untuk Edo. Nah, boleh ditiru tidak sikapnya Edo? Membuang sampah sembarangan. Tidak boleh, membuang sampah harus di tempatnya. Jadi lingkungan sekolah atau lingkungan yang kita jaga itu tetap bersih. Sekolah, rumah tetap bersih semuanya. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tadi tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ada 2 tugas, yaitu yang satu mencentang kalimat perintah, lalu yang kedua adalah menggambar dan menulis sila ketiga. Digambar pohon beringinnya dan di bawahnya ditulis sila ketiga itu bunyinya apa.
lupa. Gitu ya anak-anak ya. Jelas ya tugasnya hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Nah anak-anak, kita tutup dengan berdoa dulu ya belajar tematik hari ini ya. Tapi setelah ini anak-anak masih belajar saja bersama Bu Linda. Yuk kita berdoa dulu yuk untuk mengakhiri belajar tematik hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Hari ini kami dapat belajar dengan baik. Berkati kami dalam belajar selanjutnya. Dan berkati juga saat kami mengerjakan tugas-tugasnya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sudah selesai belajarnya. Nanti bahasa Jawa ikuti perintah dari Bu Linda yang ada di WA grup kelas 1 ya Bu. Sepertinya hari ini video call. Iya, kalau misalnya nanti ada video call, kalian ikuti arahannya dengan tertib, oke? Pakai seragam yang rapi supaya cakep dan cantik. Sampai jumpa besok.